Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Selma dan Bu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai materi analisis laporan arus kas. Sebelum masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Andrea Maharani, dengan MPM Mahir 201, lalu ada Tegar MPM Mahir 042, Berlindia dengan MPM Mahir 319, Dinaya dengan MPM Mahir 233, Devita dengan MPM Mahir 009, dan juga Zakia dengan MPM Mahir 222. Nah, pada chapter ini kita akan membahas analisis mengenai laporan arus kas. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai arus kas sendiri atau statement of cash flow, di mana laporan arus kas ini berfungsi memberikan informasi mengenai arus masuk dan juga keluar kas selama satu periode. Tidak hanya mencatat jumlah kas yang bergerak, namun laporan ini juga mengelompokkan sumber dan juga penggunaannya dalam 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan juga pendanaan. Dengan begitu, laporan arus kas sendiri itu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana suatu perusahaan itu mengelola sumber daya keuangan mereka. Nah, kas sendiri itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena kas sendiri adalah aset yang paling liquid dan juga memiliki peran vital karena menjadi awal sekaligus akhir dari siklus suatu operasi, di mana perusahaan akan memulai kegiatan bisnis dengan kas, menggunakannya untuk membeli persediaan ataupun aset lain, lalu menghasilkan piutang dari penjualan kredit, kemudian akan kembali menerima kas ketika piutang tersebut sudah ditagih. Nah, siklus ini akan berulang sehingga kas itu mencerminkan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Di mana dalam akuntansi memang ada perbedaan antara basis akrual, yaitu pendapatan diakui ketika diperoleh, lalu beban saat terjadi, dengan basis kas. Namun dalam ukuran keberhasilan jangka panjang tetap tercermin dalam akun arus kas bersih, di mana pada akhirnya suatu kas adalah yang digunakan perusahaan untuk melunasi pinjaman, mengganti atau memperbarui peralatan, melakukan ekspansi fasilitas, dan juga membayar dividen kepada pemegang saham, di mana analisis arus kas itu sangat penting karena membantu menilai 3 aspek penting atau tiga aspek utama keuangan suatu perusahaan, yaitu yang pertama adalah likuiditas, di mana likuiditas itu seberapa cepat aset atau kewajiban perusahaan itu dikonversi menjadi kas. Lalu solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang ketika jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan perusahaan untuk beradaptasi baik dalam menghadapi peluang pertumbuhan maupun tekanan finansial. Nah, meskipun informasi tentang kas bisa dilihat sebagian dari neraca ataupun laporan laba rugi, namun hanya laporan arus kaslah yang memberikan gambaran menyeluruh, dimana dengan laporan arus kas pengguna laporan keuangan itu dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan seperti seberapa besar kas yang dihasilkan atau digunakan untuk operasi perusahaan, lalu bagaimana perusahaan itu bisa tetap membayar dividen,
ketika mengalami kerugian, dari mana sumber kas didapat untuk melunasi utang atau mendanai investasi. Lalu bisa juga menjawab pertanyaan mengapa kas bisa menurun meskipun laba meningkat. Dengan demikian, laporan arus kas sendiri tidak hanya mencatat transaksi yang berbentuk kas, namun juga menjadi alat analisis yang penting untuk memahami kondisi keuangan, strategi pendanaan, serta efisiensi operasi perusahaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa laporan arus kas sendiri adalah laporan keuangan yang memperlihatkan arus kas masuk atau cash inflow dan juga arus kas keluar atau cash outflow selama suatu periode, di mana laporan itu dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan, di mana klasifikasi ini akan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami bagaimana perusahaan itu memperoleh kas dan juga bagaimana kas perusahaan itu digunakan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai 3 kategori utama dalam aktivitas keuangan di dalam statement of cash flow, di mana yang pertama itu ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu mencerminkan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan juga menanggung beban, di mana aktivitas operasi ini tidak hanya terbatas pada pos yang tercatat dalam laporan laba rugi, namun juga melibatkan pergerakan kas yang terkait dengan modal kerja. Contohnya untuk kas operasi sendiri itu untuk kas masuknya itu penerimaan pembayaran dari pelanggan, penerimaan bunga, penerimaan dari penjualan barang atau jasa. Lalu untuk kas keluarnya sendiri adalah pembayaran ke pemasok, pembayaran gaji karyawan, pembayaran beban operasional maupun pembayaran pajak. Nah, hubungan aktivitas operasi ini itu sangat erat dengan akun neraca jangka pendek seperti piutang usaha, persediaan utang usaha, beban akrual, dan juga pembayaran di muka. Dengan demikian, arus kas operasi itu menunjukkan sejauh mana kegiatan bisnis inti perusahaan itu mampu menghasilkan kas untuk membiayai operasional sehari-hari. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi itu menggambarkan bagaimana suatu perusahaan itu mengelola aset jangka panjang mereka dan juga sumber daya keuangan yang lancar untuk menunjang pertumbuhan di masa depan. Nah, contoh dari aktivitas kas dari aktivitas investasi sendiri itu, untuk kas keluarnya ada pembelian tanah, bangunan, mesin, pembelian saham atau obligasi pihak lain, ataupun pemberian pinjaman. Lalu untuk kas masuknya itu dari hasil penjualan aset tetap, penerimaan kembali pokok pinjaman, maupun hasil penjualan investasi keuangan. Nah, melalui bagian aktivitas investasi ini dapat dilihat strategi perusahaan dalam memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi, ataupun memperoleh pendapatan dari investasi lain. Lalu yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas ini tuh sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh modal dan bagaimana modal tersebut dikembalikan kepada kreditur maupun penyetor modal itu, di mana aktivitas pendanaan ini mencerminkan kebijakan perusahaan dalam mengelola struktur modal antara utang dan juga ekuitas, di mana contoh arus kas pendanaan sendiri itu untuk kas masuk ada penerbitan saham baru, penerbitan obligasi ataupun pinjaman dari bank. Sedangkan untuk kas keluar sendiri ada pelunasan pinjaman,
pembelian kembali saham atau treasury stock, pembayaran maupun pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, pada bagian aktivitas pendanaan ini itu memberikan operasi apakah perusahaan itu lebih banyak bergantung kepada utang atau ekuitas, serta bagaimana perusahaan itu akan membagikan hasil usahanya kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya ada membuat atau menyusun laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini menunjukkan aliran kas yang masuk atau keluar dari 3 aktivitas utama, yaitu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, dalam menyusun laporan arus kas ini ada 2 metode penyusunan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan indirect method atau metode tidak langsung. Jadi metode ini dimulai dari laba bersih, kemudian dilakukan penyesuaian dengan pos non-kas atau biaya non-kas. Contohnya itu seperti penyusutan dan juga amortisasi yang akan ditambahkan kembali. Lalu berikutnya ada laba atau rugi dari penjualan aset yang dipindahkan ke bagian arus kas investasi. Lalu ada perubahan aset lancar dan juga kewajiban lancar yang dicatat sebagai arus kas masuk atau keluar. Nah, metode ini populer karena memperlihatkan rekonsiliasi antara laba bersih dan juga arus kas operasi. Lalu untuk metode penyusunan yang selanjutnya ada metode ada direct method atau metode langsung. Jadi metode ini langsung menunjukkan penerimaan kas dan juga pengeluaran kas dari aktivitas operasi atau secara bruto dalam aktivitas operasi. Untuk penerimaan kas ini misalnya dari pelanggan, lalu pengeluaran kas ini contohnya dari pemasok, karyawan, atau juga dari pajak. Untuk metode langsung, ini hasilnya lebih jelas dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kasnya. Tapi memang praktiknya lebih jarang digunakan dibandingkan dengan metode tidak langsung. Nah, bisa dilihat di bagian bawah ini ada perhitungan arus kas dari operasi. Nah, ini untuk perhitungannya dapat ditulis seperti di bawah ini. Jadi ada net income atau laba bersih, ini nanti akan ditambahkan dengan beban penyusutan atau juga amortisasi, lalu akan ditambah atau dikurangi menyesuaikan dari laba atau rugi penjualan aset. Lalu juga akan ditambah atau dikurangi dari kas yang dihasilkan atau juga digunakan oleh perubahan aset lancar dan juga kewajiban lancar. Nah, dari perhitungan arus kas operasi ini tadi, maka akan menghasilkan net cash flow atau arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, laba bersih atau net income ini juga perlu disesuaikan dengan laba rugi dari penjualan aset. Tujuannya ini bukan untuk menghapus seluruh laba rugi tersebut, tetapi untuk memindahkan dari bagian operasi ke bagian investasi dalam laporan arus kas. Nah, arus kas dari penjualan aset tersebut itu dicatat dalam arus kas dari aktivitas investasi. Untuk langkah penyesuaian laba bersih menjadi arus kas dari aktivitas operasi, ini dapat dilihat di gambar berikut. Jadi ada sales atau penjualan, jadi ini merupakan pendapatan yang dicatat di laporan laba rugi, lalu dikurangi dengan expense other than depreciation and amortization atau beban operasional lain selain penyusutan dan juga amortisasi. Lalu dikurangi lagi dengan depreciation and amortization expense, maka akan menghasilkan net income atau laba bersih. Jadi depresiasi dan amortisasi ini sebenarnya tidak mengeluarkan kas, namun hanya alokasi akuntansi biaya. Nah, lalu di bawahnya ini
eh, ada add back. Jadi karena depresiasi dan amortisasi ini merupakan non-kas, jadi bukan kas yang nyata, maka akan ditambahkan kembali atau add back dalam rekonsiliasi. Maka di sini ada plus depreciation and amortization expense. Lalu di sini eh, bisa menambahkan atau mengurangi dari laba rugi penjualan aset. Jadi ini disesuaikan, jika laba maka akan bertambah, jika rugi maka akan mengurangi. Jadi tujuannya ini untuk memindahkan transaksi ke bagian arus kas investasi, bukan dari operasi. Lalu berikutnya ada perubahan aset lancar atau cash generate, yang contohnya kalau dari aset lancar ini ada piutang, persediaan, dan lain-lain. Lalu kalau kewajiban lancar ini ada utang usaha, beban akrual, dan juga lain-lain. Nah, jadi di sini kenaikan aset lancar itu akan dianggap sebagai arus kas keluar, sedangkan sebaliknya jika kenaikan kewajiban lancar maka akan dianggap sebagai arus kas masuk. Nah, lalu semuanya ini nanti ditambahkan, maka hasil akhirnya ini adalah arus kas bersih dari aktivitas operasional. Nah, jadi di sini ada ringkasan dampak perubahan akun neraca seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk akun aset ini jika naik berarti arus kas keluar, jika turun arus kas masuk. Sedangkan sebaliknya untuk liabilitas ini jika naik maka arus kasnya itu masuk, sedangkan jika turun maka arus kasnya keluar. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk menyusun statement of cash flow atau arus kas. Jadi yang pertama ini dimulai dari net income. Jadi net income atau laba bersih ini merupakan titik awal laporan arus kas karena laba ini sudah mencerminkan kinerja perusahaan. Bisa dilihat di gambar di samping ini. Jadi ada net income yang dicantumkan di sini. Lalu yang kedua, ini bisa melakukan penyesuaian atau sesuaikan untuk item non-cash. Contohnya itu seperti depresiasi atau penyusutan, lalu ada amortisasi atau juga keuntungan atau kerugian penjualan aset. Nah, untuk item-item non-cash ini perlu dihapus dari laba karena tidak melibatkan arus kas yang benar-benar nyata. Lalu yang ketiga, ini adalah tambahkan atau kurangi perubahan aset dan liabilitas lancar. Jadi ini cash flow from operation atau dari kegiatan operasional. Contohnya itu seperti kenaikan piutang, berarti kasnya ini belum diterima atau kasnya berkurang. Lalu kenaikan utang usaha, itu berarti ada tambahan kas masuk. Nah, yang keempat, ini ada catat perubahan pada aset jangka panjang atau di sini ada investing activities. Contohnya itu seperti arus kas dari pembelian atau penjualan aset tetap, lalu investasi jangka panjang atau juga dari akuisisi. Lalu yang kelima, ini adalah mencatat perubahan pada liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Di sini di gambar ini ada financing activities. Jadi financing activities ini contohnya seperti dari arus kas dari pinjaman, lalu penerbitan saham, pembayaran dividen, atau juga pelunasan hutang jangka panjang. Nah, lalu yang keenam, jumlahkan hasil dari operasi investasi dan pendanaan. Jadi dari gambar di samping ini, dari
aktivitas operasional, dari aktivitas investing, dan juga aktivitas operasi ini ditambahkan semua, maka setelah ditambahkan ini akan ada perubahan bersih kas. Nah, setelah itu akan dihitung dengan beginning cash atau saldo awal, maka nanti akan terlihat bagaimana ending cash atau saldo akhir. Nah, saldo akhir ini nanti yang akan dicatat di neraca atau di posisi keuangan. Nah, lalu selain penyusunan-penyusunan dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada beberapa hal khusus atau topik khusus yang biasanya sering muncul. Yang pertama ini ada investasi dengan metode ekuitas atau equity method investments. Jadi di sini investor itu mencatat bagiannya dari laba perusahaan investi. Kemudian dividen yang diterima itu akan mengurangi nilai investasi, jadi bukan diakui sebagai pendapatan baru. Nah, bagian laba yang tidak diterima tunai ini harus dieliminasi dari arus kas operasi karena bukan arus kas yang nyata, jadi yang tidak diterima secara tunai atau secara kredit ini harus dieliminasi dari arus kas operasi. Lalu yang kedua, ini ada akuisisi perusahaan dengan saham atau acquisition of companies with stock. Jadi jika akuisisi ini dilakukan dengan menggunakan saham, maka aset dan kewajiban bertambah tanpa aliran kas. Karena eh, perubahan semacam ini tidak masuk ke arus kas, melainkan dicatat dalam catatan tambahan sebagai transaksi non-kas. Disebut transaksi non-kas karena memang perusahaan dari akuisisi itu tidak ada tidak ada transaksi dari kas atau tunai yang dilakukan, tapi dengan menggunakan saham. Maka dari itu akan dimasukkan sebagai transaksi non-kas. Lalu yang ketiga, ini ada biaya manfaat pasca pensiun atau post retirement benefit cost. Jadi di sini perusahaan mencatat beban pensiun atau manfaat pasca kerja lainnya. Jika kontribusi kas ke dana pensiun lebih kecil dari beban, maka selisihnya ini harus ditambahkan kembali ke laba bersih saat menghitung arus kas operasi. Dan yang terakhir, ini ada sekuritasi piutang usaha atau securitization of accounts receivable. Jadi di sini piutang itu dijual ke entitas khusus seperti SPE atau Special Purpose Entity, jadi ini untuk memperoleh kas. Lalu bagian akuntansi ini juga mencatat pengurangan piutang sebagai peningkatan kas dari operasi. Namun dari analisis ini perlu diwaspadai atau perlu hati-hati apakah ini benar peningkatan kinerja operasi atau hanya sekedar Materi berikutnya yaitu mengenai laporan arus kas menggunakan metode langsung atau direct method. Nah, pada laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung ini, laporan arus kas ini akan melaporkan jumlah total arus kas yang masuk dan keluar dari perusahaan akibat aktivitas operasional. Nah, bagi seorang analis, penggunaan laporan arus kas menggunakan metode langsung ini dapat memberikan format yang lebih baik untuk dengan mudah bagi seorang analis ini menilai jumlah arus kas yang masuk dan keluar dan dapat diatur oleh manajemen. Sedangkan bagi kreditur atau bagi pemberi pinjaman,
Penggunaan laporan arus kas dengan metode langsung ini memberikan informasi tentang jumlah individu penerimaan dan pengeluaran kas operasional yang penting untuk menilai fluktuasi atau naik turunnya arus kas dari aktivitas operasi dibandingkan fluktuasi dari laba bersih. Nah, lalu dari sisi seorang regulator, regulator ini mewajibkan dengan penggunaan laporan arus kas menggunakan metode langsung ini dalam pelaporan arus kas, tetapi karena sebagian penyusun informasi ngeklaim bahwa metode ini menimbulkan biaya implementasi yang berlebihan atau yang cukup mahal, akhirnya regulator memutuskan untuk hanya mendorong penggunaan laporan arus kas menggunakan metode ini dan memperbolehkan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, ketika perusahaan melaporkan penggunaan metode langsung ini dalam penyusunan laporan arus kas, mereka ini harus mengungkapkan rekonsiliasi atau pengecekan laba bersih dengan arus kas dari aktivitas operasional, yaitu menggunakan metode tidak langsung dalam jadwal terpisah dari yang disusun oleh perusahaan itu. Pada saat ini saya akan membahas mengenai konversi atau perubahan dari metode tidak langsung menuju ke metode yang langsung. Nah, ketepatan dalam konversi atau perubahan penyusunan laporan keuangan dari metode tidak langsung ke metode yang langsung ini bergantung pada penyesuaian data dari catatan akuntansi eksternal. Nah, terdapat contoh laporan arus kas dari kegiatan operasi dari Gold Corporation pada akhir tahun 31 Desember tahun kedua yang dinyatakan dalam ribuan dolar. Nah, terdapat laporan arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri dari cash receipt for customer atau menerima kas dari customer yang berjumlah $651.000 yang didapat dari sales penjualan $660.000 dikurangi dengan peningkatan piutang yaitu sebesar $9.000 menghasilkan $651.000. Selanjutnya cash paid for inventories atau pembayaran persediaan kas keluar yaitu senilai $362.000 hasil yang didapat dari cost of goods sold atau HPP sebesar $363.000 yang dikurangi dengan penurunan persediaan sebesar 6.000 dan juga ditambah dengan penurunan account payable atau utang yaitu sebesar 5.000. Selanjutnya cash paid from operating expense yaitu kas keluar untuk membayar beban-beban operasi sebesar $176.000 yang didapat dari beban administrasi penjualan dan beban umum yaitu $218.000 dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi yaitu $35.000 dikurangi dengan penurunan prepaid expense atau beban dibayar di muka yaitu $3.000 dan juga dikurangi dengan peningkatan accrued expense yaitu $4.000. Nah, selanjutnya $661.000 dikurangi $362.000 dikurangi $176.000 menghasilkan net cash flow atau arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu $113.000. Nah, keuntungan dari penjualan peralatan
akan dipindahkan ke aktivitas investasi dan dihilangkan dari presentasi metode langsung pada pelaporan arus kas ini. Kemudian ada implikasi analisis arus kas. Nah, terdapat batasan-batasan pada pelaporan arus kas. Yang pertama yaitu praktik yang saat ini atau sekarang ini tidak mengharuskan pengungkapan terpisah arus kas yang berkaitan dengan item luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga, dividen yang diterima, serta bunga yang dibayarkan akan diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Nah, banyak pengguna menganggap bahwa bunga yang dibayar sebagai arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan dan bunga serta dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Nah, klasifikasi ini dapat mengganggu analisis ketika aktivitas individu jika manfaat atau biaya pajaknya ini dialokasikan ke mereka secara tidak proporsional. Yang terakhir ada penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak yang merupakan bukan setelah pajak dari penjualan fixed asset atau aset tetap atau berupa investasi dari aktivitas operasional. Nah, hal ini mengganggu analisis terhadap aktivitas operasional dan investasi. Hal ini karena pajak terkait tidak dihapuskan, tetapi tetap masuk dalam total beban pajak di antara aktivitas operasional itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu ada interpreting cash flow. Nah, interpreting arus kas itu berarti membaca, memahami, dan menarik makna dari laporan arus kas. Itu bertujuan itu untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan, menggunakan, dan mengelola uang tunai. Berbeda dengan laba bersih, arus kas memberikan gambaran yang nyata tentang likuiditas dan kesehatan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pada laporan arus kas tidak hanya berisi angka masuk dan keluar. Interpretasinya membantu menjawab pertanyaan penting, misalnya apakah perusahaan benar-benar menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya, lalu bagaimana perusahaan membiayai investasi jangka panjangnya, lalu seberapa besar ketergantungan perusahaan pada utang atau ekuitas baru. Lalu yang terakhir itu apakah laba yang dicatat sejalan dengan arus kas yang masuk. Jadi dengan kata lain, interpretasi arus kas menyaring antar laba akuntansi dengan uang tunai sebenarnya. Di sini terbagi menjadi 3 komponen utama dari interpretasi. Jadi saat menafsirkan arus kas kita selalu memeriksa bagian utama. Yang pertama ada cash flow from operation atau CFO. Jadi CFO ini itu berarti sumber kas dari kegiatan inti seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran dari pelanggan. Lalu untuk CFO positif dan stabil menunjukkan operasi yang sehat. Lalu CFO negatif itu berulang, bisa berarti masalah perusahaan tidak sanggup membiayai dirinya sendiri dari bisnis utama. Lalu yang kedua ada cash flow from investing atau
atau CFI. Nah, CFI ini itu menunjukkan penggunaan kas untuk membeli atau menjual aset jangka panjang seperti pabrik, mesin, tanah, atau investasi finansial. Lalu CFI sering negatif pada perusahaan yang sedang tumbuh karena mereka banyak mengeluarkan uang untuk ekspansi. Jika terus-menerus positif, bisa berarti perusahaan menjual aset, atau kadang dari sinyal kesulitan keuangan jika tidak disertai dengan strategi pertumbuhan. Lalu yang terakhir itu ada cash flow from financing atau CFF. Nah, ini itu berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan dan membayar dana dari pemilik atau kreditur. Bisa berupa penerbitan saham, pinjaman, pembayaran dividen, atau pelunasan hutang. Nah, CFF itu posisinya artinya perusahaan mengandalkan dana eksternal. CFF negatif bisa berarti perusahaan sedang melunasi kewajiban atau membandingkan dividen. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada cash analysis of cash flow. Nah, pada bagian ini cash analysis of cash flow itu contoh nyatanya itu bagaimana menganalisis laporan kas sebuah perusahaan, contohnya Microsoft Company. Jadi tujuannya bukan hanya membaca angka, tetapi menghubungkan arus kas dengan kondisi bisnis yang sebenarnya. Pentingnya perbandingan ini dengan laba bersih dan net income tidak selalu sama dengan CFO karena adanya beban non-kas atau misalnya depresiasi dan juga pertumbuhan modal kerja, piutang, dagang, persediaan. Jadi analisis ini itu membantu melihat apakah laba benar-benar menghasilkan atau tidak. Nah, setelah melakukan analisis itu menarik kesimpulan atau inference seperti membaca cerita di balik angka. Jadi yang pertama itu menilai kekuatan operasi. Jika CFO positif dan bisa membiayai investasi serta dividen, perusahaan akan self-sustained atau tidak tergantung pada pihak lain. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan pendanaan. Nah, jika CFO tidak cukup, perusahaan harus menutupi dengan utang atau menjual saham. Kalau situasi ini berlangsung lama, itu bisa jadi tanda masalah likuiditas. Lalu yang ketiga itu ada kualitas laba. Nah, kualitas laba itu seperti arus kas bisa dipakai untuk menguji apakah laba yang dilaporkan ini itu real, dan juga jika net income tinggi tetapi CFO rendah, laba tersebut kualitasnya rendah, jadi lebih banyak berbasis aktual. Lalu yang terakhir itu ada risiko jangka panjang. Nah, pada risiko jangka panjang itu jika perusahaan terus-menerus bergantung pada utang untuk menutup kekurangan kas, maka risiko gagal bayar itu semakin besar. Ini bisa menjadi sinyal financial distress. Materi selanjutnya yaitu ukuran arus kas alternatif. Jadi salah satu variasi dari ukuran arus kas alternatif itu adalah EBITDA atau singkatan dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.
Nah, ukuran arus kas alternatif ini memiliki beberapa masalah, namun sudah ada pembetulan, sehingga perlu diperhatikan bahwa penggunaan aset tetap yang dapat disusutkan merupakan biaya nyata yang tidak boleh diabaikan oleh suatu perusahaan. Kemudian penambahan kembali biaya depresiasi itu tidak menghasilkan kas, hanya menghilangkan biaya non-kas dari laba bersih. Nah, kas sendiri itu disediakan dari aktivitas operasional dan pembiayaan, bukan dari biaya depresiasi. Nah, laba bersih ketika ditambah dengan depresiasi itu akan membentuk bagian besar dari arus kas operasional. Selanjutnya yaitu kondisi perusahaan dan ekonomi. Nah, neraca sendiri itu menggambarkan aset perusahaan pada suatu titik waktu tertentu dan cara pembiayaan aset-aset tersebut. Nah, laporan laba rugi itu menggambarkan hasil operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Untuk laporan arus kas mengungkapkan aset yang diperoleh dan bagaimana aset tersebut dibiayai, serta menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari operasi. Nah, pendapatan dapat meningkatkan aset termasuk termasuk kas dan non kas, baik melalui aset lancar maupun aset tidak lancar. Ya, biaya itu merupakan pengeluaran aset akibat timbulnya dari kewajiban. Jadi biaya itu merupakan pengeluaran aset untuk membayar kewajiban. Oleh karena itu, laba bersih terkait arus kas itu melalui penyesuaian pada akun neraca. Nah, perusahaan yang sukses yang menghadapi peningkatan investasi dalam piutang dan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat seringkali menemukan bahwa keuntungan yang terus meningkatnya berguna dalam memperoleh pembiayaan tambahan dari penyedia utang dan ekuitas. Nah, keuntungan ini tuh dapat berupa pendapatan akrual positif yang pada akhirnya akan menghasilkan arus kas positif. Nah, sedangkan perusahaan yang tidak sukses itu mengalami kekurangan kas akibat keterlambatan dalam perputaran piutang dan persediaan, kerugian dalam operasi atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Nah, perusahaan yang tidak sukses itu dapat meningkatkan arus kas dengan mengurangi piutang dan persediaan atau dengan mengorbankan layanan kepada pelanggan yang semakin menekankan pada keuntungan. Selanjutnya yaitu arus kas bebas. Salah satu turunan analitis yang sering berguna dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas. Ada dua rumus yang dapat digunakan, yaitu rumus yang di sebelah kiri itu arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal bersih yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produktif dan dikurangi dividen atas saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembagian dividen sehingga menghasilkan arus kas bebas atau FCF. Untuk rumus yang kedua yang di sebelah kanan, FCF sama dengan NOPAT dikurangi dengan perubahan NOA. NOPAT sendiri itu merupakan laba operasional bersih setelah pajak,
Sedangkan NOA itu peningkatan aset operasional bersih. Nah, peningkatan NOA ini mencakup perubahan model kerja untuk arus kas bersih dari operasi dan peningkatan aset operasional jangka panjang. Nah, arus kas bebas positif itu mencerminkan jumlah dana yang tersedia untuk kegiatan bisnis setelah dikurangi alokasi untuk kebutuhan pembiayaan dan investasi guna mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab cash flow as validator atau arus kas sebagai validator. Nah, laporan arus kas itu adalah alat penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Laporan arus kas berfungsi sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan juga neraca, melaporkan arus kas masuk dan keluar dari perusahaan serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban. Saat ini laporan ini tuh dapat digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi di masa depan, kebutuhan modal, dan juga sumber arus masuk kas. Nah, laporan arus kas itu juga memberikan petunjuk penting mengenai kelayakan pendanaan belanja modal, sumber kas untuk membiayai ekspansi, ketergantungan pada pendanaan eksternal, kebijakan dividen di masa depan, kemampuan untuk memenuhi persyaratan layanan utang, fleksibilitas keuangan untuk kebutuhan dan peluang tak terduga, praktik keuangan manajemen, kualitas laba. Nah, perlu diperhatikan bahwa perubahan kas bisa dinilai hanya dari laporan arus kas saja. Perubahan tersebut harus dianalisis dalam kaitannya dengan variabel lain dalam struktur keuangan dan hasil operasi perusahaan. Sebagai contoh, kenaikan kas dapat terjadi dari penjualan aset berharga atau dengan mengambil utang dengan biaya tinggi yang dapat mengorbankan potensi penghasilan perusahaan di masa depan. Nah, kemudian di sini masuk pada subbab specialist cash flow ration atau rasio arus kas khusus. Nah, ada dua rasio khusus yang sering digunakan untuk menganalisis arus kas dana perusahaan. Nah, yang pertama ada rasio kecukupan arus kas, cash flow adequacy ratio. Rasio kecukupan arus kas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi belanja modal, dan juga investasi dalam persediaan dan dividen tunai. Nah, untuk menghilangkan pengaruh siklus dan acak rasio ini biasanya dihitung menggunakan total 3 tahun, yaitu rumusnya adalah total 3 tahun arus kas dari operasi dibagi dengan total 3 tahun belanja modal, penambahan persediaan dan dividen tunai. Nah, kemudian yang kedua ada rasio reinvestasi kas atau kas reinvestment ratio, yaitu rasio reinvestasi kas itu mengukur persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasional yang ditahan dan diinvestasikan kembali
dalam perusahaan untuk mengganti aset dan mendukung pertumbuhan operasi. Nah, rumusnya yaitu adalah arus kas operasi dikurangi dengan dividen dibagi aset pabrik kotor ditambah investasi ditambah aset lain-lain ditambah modal kerja. Untuk yang selanjutnya itu ada analisis studi kasus pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Di sini ada analisis statement of cash flow. Nah, kas memiliki peran penting sebagai indikator likuiditas perusahaan. Nah, pada akhir tahun 2024, Garuda Food mencatat kas dan setara kas sebesar 921,5 miliar, turun dari 1,12 triliun pada tahun 2023. Ini itu bisa dilihat pada laporan posisi keuangan yang ada di samping ini. Penurunan ini itu menunjukkan penggunaan kas yang signifikan selama periode berjalan. Nah, laporan arus kas yang disusun dengan metode langsung menampilkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 12,5 triliun itu pembayaran ke pemasok sebesar 8,96 triliun serta pembayaran kepada karyawan sebesar 1,56 triliun sehingga menghasilkan arus kas operasi sebesar 1,13 triliun. Nah, dari sisi investasi arus kas bersih sebesar minus 530 miliar terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap sebesar 447 miliar dan akuisisi entitas anak sebesar 122 miliar. Nah, pada saat yang sama itu aktivitas pendanaan mencatat arus kas keluar sebesar minus 800 miliar akibat pembayaran dividen ke kas sebesar 369 miliar. Nah, pembayaran utang bank sebesar 1,38 triliun serta akuisisi kepentingan non pengendalian sebesar 410 miliar meskipun sempat menerima tambahan setoran modal dari NCI. Lalu untuk analysis implication of cash, meskipun laporan arus kas sangat inovatif, tetap ada keterbatasan karena tidak mencakup transaksi non-kas seperti depresiasi dan amortisasi yang besar pada aset tetap. Namun demikian, analisis kualitatif menunjukkan arus kas operasional yang dihasilkan Garuda Food sebesar 1,13 triliun, lebih tinggi daripada laba bersih pada tahun 2024 sebesar 687 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan memiliki kualitas tinggi karena ditopang oleh kasnya, bukan sekedar keuntungan akuntansi. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai analisa arus kas PT Garuda Food pada tahun 2024 dan juga 2023, yaitu kita akan membahas dari 3 aktivitas arus kas perusahaan, di mana yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu tahun 2024 ada 1,13 triliun dan 2023 ada 0,86 triliun, di mana terdapat kenaikan 266 miliar atau sebesar 30,8%, di mana peningkatan signifikan pada
kas operasi, utamanya disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan yang naik cukup besar, yaitu pada 2024 itu sebesar 12,5 triliun, sedangkan di tahun 2023 itu hanya 10,45 triliun. Namun beban kas itu juga naik, di mana pembayaran ke pemasok itu sebesar 931 miliar dan juga karyawan sebesar 276 miliar. Lalu beban bunga dan juga pajak itu meningkat, namun masih bisa diimbangi oleh kenaikan penerimaan, di mana bisa disimpulkan bahwa arus kas operasinya itu tetap kuat dan meningkat, menunjukkan kinerja bisnis inti yang sehat dengan kemampuan menghasilkan kas yang lebih besar meskipun biaya yang lain juga naik. Lalu di sini kita masuk ke pembahasan mengenai arus kas dari aktivitas investasi, yaitu di mana untuk arus keluarnya sendiri di tahun 2024 itu sebesar 530 miliar, sedangkan di tahun 2023 itu sebesar 326 miliar, di mana lebih banyak keluar sebesar 204 miliar. Faktor utamanya itu penyebab besarnya arus keluar pada tahun 2024 itu antara lain ada akuisisi entitas anak sebesar 122 miliar, yang mana hal ini tidak ada di tahun 2023. Lalu ada juga perolehan aset tak berwujud sebesar 55 miliar, ini juga tidak ada di tahun 2023. Lalu ada juga perolehan aset tetap lebih tinggi sebesar 447 miliar, ini naik dari 301 miliar, dan juga perolehan saham asosiasi sedikit menurun dibanding 2023, di mana ada juga kompensasi dari penerimaan penyelesaian aset indemnifikasi sebesar 83 miliar, di mana di tahun 2023 itu tidak ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu lebih agresif dalam ekspansi seperti akuisisi anak perusahaan, aset tak berwujud, dan juga investasi. Meski konsekuensinya kas keluar investasi itu membengkak, hal ini tuh bisa dipandang positif karena dari sisi strategi pertumbuhan, namun juga menekan likuiditas. Lalu dari aktivitas pendanaan sendiri itu untuk arus keluarnya itu di tahun 2024 ada 800 miliar, sedangkan tahun 2023 itu ada 465 miliar, di mana lebih banyak keluar sebesar 305 miliar, dengan penyebab utamanya itu ada penerimaan utang bank jauh lebih besar, yaitu 1,38 T dibandingkan dengan 402 miliar. Namun pembayaran utang bank juga melonjak, yaitu sebesar 1,38 T dengan 595 miliar. Lalu ada juga akuisisi kepentingan pengendali sebesar 410 miliar, yang ini tidak ada di tahun 2023. Lalu ada juga pembayaran dividen kas itu naik dari 359 versus 267 miliar, dan juga pemegang saham treasury itu lebih kecil kontribusinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa aktivitas pendanaan itu sangat menekan kas, terutama karena akuisisi kepentingan non pengendali dan juga dividen yang lebih tinggi. Walaupun ada tambahan modal dari non pengendali,
jumlahnya itu masih lebih kecil daripada jika dibandingkan dengan arus gas yang keluar. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila dalam pemaparan materi tadi ada salah kata maupun materi yang salah dijelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.